Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang berkenan hadir ke SM Purnama 2 Cilacap, yaitu Bapak Indon Cahyono dan Bapak Dr. Fuad Al-Jihad. Sebelumnya karena kita mengucapkan syukur alhamdulillah wa syukurillah karena hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara diskusi panel dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2022. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anak-anak hebat sekalian. Salam damai, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati dan sangat kami hormati para narasumber ahli di bidangnya masing-masing yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Indon Cahyono, pakar ideologi dan falsafah negara, dasar negara, Pancasila, dan juga Bapak Dr. Andes Fuad Al-Jihad, Magister Humaniora yang telah Magister Hukum yang telah berada di tengah-tengah kita. Beliau berdua, yang pembicara pertama Pak Indon adalah sehari-harinya aktif di Dewan Harian Cabang Harian 45 Kabupaten Cilacap, sebuah organisasi yang membentengi kita generasi muda ini untuk tetap loyal, patuh, dan juga merawat, menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Dan Pak Fuad Al-Jihad, Magister Hukum, sehari-harinya tidak asing lagi sebagai guru SMA Negeri 1 Cilacap yang sudah senior sekali, sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan diskusi, seminar, simposium, dan juga diskusi panel seperti yang SMP Purnama 2 Cilacap lakukan pada hari ini. Selamat datang Sugeng Pramu, Pak Indon, Pak Jihad, Pak Fuad. Alhamdulillah pada sore hari ini seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore yang cerah dan cukup panas namun sejuk ini, semoga kita nggak kantuk karena kita semangat akan mendengarkan bersama paparan dari narasumber ahli kita
Dan inilah pengejawantahan dari kalian anak-anak hebat yang akan mengimplementasikan 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, berpikir kritis, sebagai perwujudan nyata agar nilai-nilai Pancasila secara nyata nanti terus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama. Akan dikumpas tuntas pada siang hari ini bersama narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Hari ini adalah bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni, bertepatan dengan tahun 2022. Ada apa, nilai-nilai seperti apa yang mesti harus diwariskan kepada anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Rasmun, Pak Fuad, dan ibu-ibu guru di SMP Purnama, dan lebih khusus lagi untuk cucu-cucuku ini, siswa SMP Purnama di Cilacap. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah demikian banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga atas izin Allah juga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini. Cucu-cucuku semua, ini tadi Pak Rasmun tak campur ya bahasa Jawa mawon nggih berkenan. Pak Rasmun dengan alapan itu berlebihan lah, pakar. Saya tidak merasa jadi pakar, hanya barangkali mau menang umur, kalau menang pengalaman. Untuk cucu-cucuku semua, Mbak ini aktif juga di organisasi mulai di SMP di tahun 1962 waktu menjadi murid di SMA Negeri 1 Cilacap. Di situ mulai belajar berorganisasi, mulai belajar membaca banyak buku sejarah, buku politik, sehingga berkembang terus dari aktivis. Alhamdulillah tahun 71 dalam umur 21 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Saya berharap juga nantinya butuh-butuh ada yang pada hebat, maju. Dalam usia muda sudah menjadi anggota DPR, sudah menjadi ya jangan tokoh yang kena, jangan tikik yang kena gitu. Jadi begini, saya berpegang kepada amanat Presiden kita yang pertama, Bung Karno, yang disampaikan oleh beliau itu pada tanggal 24 September 1955 di Jawa Timur, bahwa Bung Karno itu menggali 5 mutiara Pancasila itu. Sebetulnya 5 mutiara Pancasila itu sudah cemerlang sejak zaman dulu kala. Cuman karena datangnya penjajahan, baik penjajahan dari Belanda, dari Portugis, dari bangsa-bangsa barat yang lain selama kurang lebih 350 tahun, sehingga 5 mutiara yang cemerlang tadi jadi tenggelam. Ini yang digali oleh Bung Karno. Maka kalau kita ingin memahami Pancasila, kita harus juga memahami sejarah perjuangan bangsa kita dari sebelum penjajahan masuk di Indonesia,
selama proses penjajahan dari berbagai bangsa, baik Belanda, Portugis, Jepang selama 350 tahun, dan bagaimana proses perjuangan untuk menuju pada kemerdekaan, dari mulai perang di kerajaan-kerajaan Nusantara, bergeser kepada perjuangan politik, sampai persiapan kemerdekaan di sidang Dokusi Sumito Sakai dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni, di mana pada tanggal 1 Juni itulah Bung Karno menyampaikan urian-urian tentang Pancasila. Itu semua. Jadi sebelum penjajah masuk ke Indonesia, kita pernah mengalami zaman keemasan, zaman national state, ya. Jadi sudah merupakan kerajaan yang bersifat nasional, yang wilayahnya seperti apa yang kita miliki sekarang, bahkan lebih, karena sampai ke Campa, yaitu zaman Sriwijaya dan zaman Mojopahit. Maka keadaan Indonesia sebelum datangnya penjajah asing itu, kalau cucu-cucu gua ada yang senang wayang gitu, ada yang sering nonton wayang apa orang? Senang ya? Ini bocah sikit sekarang HP kadang-kadang yang ditonton orang-orang. Di dalam menggambarkan sosialisme Indonesia waktu itu, dalam saya nyondro negara ingkang tata titi tentrem tertera hajo, Gemari Pahloh Jinawi, subur kang sarwati nandur murah kang sarwati nupinggang laku dagang tinten dalu datan wonten pedhotipun pratandha boten wonten kasangsaning margi. Negara ingkang gemah Pahloh Jinawi, macam-macam itu gambaran-gambaran dari para dalang menggambarkan keadaan Indonesia sebelum penjajah itu datang. Kalau boleh digambarkan strukturnya seperti ini, misalnya ini segitiga ya, segitiga, kita bagi tiga. Yang atas adalah pemerintahan Raja-Raja Nusantara. Nah, kaum pedagangnya itu adalah pedagang-pedagang tradisional kita, dari berbagai macam suku, yang membawa rempah-rempah, khususnya barang dagangan kita, khususnya rempah-rempah, sampai ke Gujarat, ke India. Nah, lapis yang ketiga adalah rakyat yang keadaannya sudah sejahtera, sudah adil dan makmur, berteknologi tinggi. Contohnya, khususnya kita di Jawa ya, sudah mengenal gamelan yang demikian lengkap, nek sing guling ngonekna, suaranya rampak apik ya. Bagaikan simfoni itu karena bangsa Indonesia sudah mengenal teknologi metalurgi yang tinggi. Tapi nggak ada gamelan apa gampang, dengan ada yang demikian. Kalau bukan bangsa yang memiliki teknologi metalurgi yang tinggi, nggak bisa itu bikin gamelan seperti itu. Ya mohon maaf saja, banyak negeri yang genjringan, yang sedang kulit sapi, kulit kebo, ya kan? Kalau bangsa Barat masih dari kayu, untuk kita kan dari kayu, tapi kita dari logam, dari metalurgi. Itulah keadaan-keadaan. Tadi ada kalimat terakhir yang menginspirasi kita. Ketika kita sudah mencanangkan gerakan literasi, begitulah cara mbah kita, Mbah Indon Cahyono, pada masa mudanya, kenapa begitu runtut, bahkan detail, yang guru sejarah kekinian pun agak kadang-kadang lupa dan harus kembali membuka buku. Oleh karena itu, kemampuan literasi itulah yang akan membekas sampai dengan usia nanti, apalagi kalian yang akan menghadapi asesmen nasional. Pokoknya tidak sungkan-sungkan untuk gemar membaca. Sekali lagi beri tepukan yang meriah untuk Bapak Indon Cahyono. Sebenarnya ada konsep yang mengemuka akan disesali dengan tanya jawab, tapi alangkah baiknya kita tuntaskan dulu. Nanti setelah tuntas dari narasumber kita, Bapak Dr. Andes Fuad Al-Jihad, Magister Hukum, seorang akademisi,
guru senior, guru SMA Negeri 1 Cilacap yang juga aktif di berbagai kegiatan sosial, antara lain juga di Dewan Harian Cabang Angkatan 45, dan juga praktisi pendidikan yang malang melintang mengisi berbagai acara di kegiatan-kegiatan seminar dan sejenisnya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama paparan dari beliau dari sisi lainnya barangkali. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Indon Cahyono yang saya hormati, Bapak Rasmun yang saya hormati, dan saya sudah sering bersama beliau dalam banyak kegiatan. Kemudian juga Ibu guru PKM Bu Asih ya. Saya kenalkan, saya juga guru PKM ya. Serta anak-anakku yang harapannya nanti ke depan adalah menjadi pelanjut bagi negara kita. Akan seperti apa bukan Pak Mbah Indon, bukan saya, bukan Pak Rasmun, tetapi 20 tahun ke depan adalah kalian yang akan memegang estafet. Yang pertama, keresahan saya terkait dengan sikap bangsa kita. Ini adalah kadang-kadang lebih senang pada asing. Padahal ketika kita merdeka, itu yang diutamakan adalah diri kita sendiri. Siapa kita? Kita Indonesia, siapa kita? Kita Pancasila. Itu yang pertama harus kita tegaskan. Yang kedua, keresahan saya yang kedua antara lain adalah tentang bagaimana masyarakat ini menempatkan dan memandang dasar negara kita Pancasila yang diistilahkan menjadi hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia melalui para wakilnya, dan tidak ada yang menolak pada saat itu. Tanggal 18 Agustus sudah setelah melalui proses, kemudian sudah disepakatkan bersama dan menjadi Pancasila sebagai dasar negara yang harus kita pegangi semuanya. Namun sampai sekarang ini sudah mulai banyak hal-hal yang yang bahkan dikhawatirkan ini tahun depan 2 tahun lagi ini masalah ideologi itu kelihatannya akan dikhawatirkan akan mengemuka dan akan menjadi alat untuk perebutan politik, kekuasaan politik. Yang pertama terkait dengan keresahan saya agar kita memiliki jiwa kita supaya kita nggak usah minder menghadapi asing. Seperti tadi sudah disampaikan, kita dari segi nasionalisme kita, wilayah kita itu kita dari dulu sudah punya wilayah yang bahkan kemarin saya baru saja membaca dan mendengar informasi itu orang Tibet itu sudah hormat betul pada Indonesia. Kenapa? Karena dulu tokoh-tokoh mereka dari agama Buddha itu belajarnya di mana? Ternyata salah satu universitas yang dulu sudah ada tahun abad ke-7 sampai dengan abad ke-11 kira-kira untuk Sriwijaya itu belajarnya di situ di Indonesia, di Palembang, yang wilayahnya kita dari sudah sampai beliau sampai ke Campa tahu deh sampai mana? Campa itu Kamboja. Jadi wilayah kita sudah sampai. Dan para tokoh kita, raja kita juga ada yang sampai ke sana. Bahkan raja Islam pertama Indonesia juga masih ada sekitar itu. Dan kita menundukkan berbagai wilayah itu juga punya sesuatu yang harus kita capai. Tetapi dengan satu kesepakatan, kalau belum tercapai saya belum akan menikmati hasilnya. Yang kita kenal dengan sumpah A-Mukti Palapa. A itu tidak, Mukti itu menikmati kebahagiaan, Palapa itu jadi menyatukan seluruh wilayah kami. Jadi setelah itu baru begini. Ini satu hal yang barangkali semangat itu juga kita miliki dari warisan-warisan yang lain. Kemudian yang berikutnya lagi, kenapa kita kok tadi merasa rendah gitu ya? Itu memang betul kata beliau Pak Indon, Belanda itu
tahun 1927 membuat satu aturan bagi kita kalau sekarang semacam apa namanya, semacam konstitusi undang-undang dasar, yaitu Indonesia Star Tracking atau IS tahun 1927 yang menempatkan Indonesia itu bukan pada penduduk, bukan apa namanya warga negara, tetapi penggolongan penduduk. Yang paling tinggi adalah Eropa, kemudian ada Belanda, ada orang Eropa yang lainnya termasuk Jepang. Kedua adalah golongan timur asing. Timur asing itu Cina, kemudian Arab, kemudian India, Pakistan, dan yang Kenalkan, nama saya Dwi Agustina dari kelas 8C. Saya ingin bertanya, mengapa Pancasila harus ada di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samarina, saya dari kelas 7A. Saya ingin bertanya, mengapa Pancasila dipilih menjadi dasar negara dan ideologi kita? Terima kasih. Wassalamualaikum. Mengapa Pancasila dipilih menjadi dasar negara dan ideologi negara kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi diundang dari kelompok sini untuk bertanya, untuk membuat balance, keseimbangan. Ya, sebut nama dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karang Susanto, kelas 8C. Saya ingin bertanya, apa tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dengan adanya Pancasila? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dengan adanya Pancasila. Baik, sementara ada 3 penanya dari Tri Agustina, dari Dwi Agustina, dari Pak Soleha, dan juga dari Mas Susanto dari kelas Galang Susanto ya. Galang Susanto yang masing-masing kita tadi mendengarkan bersama. Dari Dwi Agustina adalah mengapa harus ada Pancasila ya. Pertanyaan yang menggelitik dan menarik sekali. Dari Pak Soleha, kenapa Pancasila dipilih menjadi dasar ideologi, dasar negara kita. Kemudian dari Mas Santo, tujuan yang ingin dicapai ya, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Pancasila. Barangkali kesempatan pertama kami beri kesempatan Bapak Indra ya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ke-1 dari Mbak Sawa tadi, aku jenenge kelalen Tri Agustina. Ya. Mengapa Pancasila harus ada di Indonesia? Tadi baik saya maupun Pak Fuad yang sudah menguraikan. Karena apa kok dasar negara kita harus Pancasila, di mana 5 sila itu tidak usah saya sebutkan ya, tapi tadi semua sudah apa. Jadi kita harus kembali mempelajari sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia. Kalau bahasa populernya itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jari merah. Jadi pada waktu penjajahan masuk ke Indonesia, yaitu pada era revolusi perdagangan dunia tadi, akhirnya negara-negara di Nusantara ini jatuh ke tangan penjajahan, baik Belanda, Portugis, dan yang lain-lain. Bung Karno mengatakan bahwa di dalam revolusi perdagangan dunia, kita bangsa Indonesia kehilangan kemerdekaan politiknya. Bung Karno menyampaikan di dalam bahasa Inggris itu, in the commercial revolution we lost our political independence.
Jadi di dalam revolusi perdagangan dunia itu kita kehilangan kemerdekaan politik. Dan Bung Karno selanjutnya mengatakan di dalam revolusi industri kita bangsa Indonesia kehilangan kebebasan ekonominya. Dalam bahasa Inggris Bung Karno mengatakan in the industrial revolution we lose our economic independence, and the commercial revolution and the industrial revolution we lose our political independence and economic independence. Jadi dalam proses penjajahan tadi, baik di revolusi perdagangan maupun revolusi industri itu, kita kehilangan ya kebebasan politik, ya kebebasan ekonomi. Maka Bung Karno di dalam konsep awalnya itu asas yang kita sampaikan dulu adalah nasionalisme. Kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa bangsa Indonesia ini ya berbagai macam-macam suku ini tadi, dari mulai suku dari Aceh, dari Batak, ya, dari di orang Minang, Betawi, Sunda dan sebagainya sampai Celebes gitu. Jadi kita sudah ditakdirkan situ ya, untuk membuat satu national state, nasionalisme itu kita ini Indonesia. Tapi Indonesia ini harus ya, yang berkeadilan sosial, berdemokrasi. Jadi demokrasinya ya demokrasi politik, ya demokrasi ekonomi, dan sejak dulu bangsa kita sudah bertobat. Jadi Pak Fuad sudah mengatakan di Tibet itu pendeta Buddha ya Pak ya, Buddha ya. Itu sudah banyak mengenal tentang Indonesia. Dan Sriwijaya itu juga berkembangnya Sriwijaya, dibangunnya Borobudur itu pada dasar beragama Buddha. Baru dari Hindu ke Buddha. Kalau Prambanan itu adalah candi Hindu, itu lupa tidak saya juga agak lupa. Tapi Prambanan itu candi Hindu, terus di Borobudur ya. Terus begitu masuk Islam, dan jangan lupa yang banyak memasukkan Islam tidak saja para pedagang-pedagang Arab dan Gujarat, tapi juga pedagang-pedagang Cina. Saya ini cerita sedikit. Di penggalian barang-barang kuno di pantai utara itu ditemukan satu piring dengan diameter 30 cm pada saat dinasti Ming. Itu piring itu adalah piring yang dipersembahkan untuk Rasulullah Muhammad. Jadi Islam itu sudah berkembang di Cina, juga masuk ke Indonesia. Jadi kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Jadi kita memang harus berpegang pada Pancasila. Dari proses kita sebelum dijajah, proses penjajahan, perjuangan kemerdekaan yang begitu melelahkan dan panjang. Nanti tinggal kita sekarang setelah merdeka. Merdeka adalah suatu jembatan emas. Setelah merdeka inilah yang kita harus memperjuangkan cita-cita proklamasi itu, cita-cita proklamasi yang asalnya dari cita-cita pendahulu kita, nenek moyang kita dulu. Jadi satu hal yang prinsip, kita nggak mungkin terus terang aja kalau kita harus memilih ideologi lain di luar Pancasila. Hari ini udah istilahnya itu udah kesepakatan sejarah. Untuk penanya berikutnya tadi, Pancasila kenapa dipilih menjadi ideologi dan dasar negara. Kemudian dari penanya berikutnya, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya Pancasila tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sakarina. Mbak Soleha. Kok bisa nulis Sakarina? Mbak Soleha. Pertanyaannya, mengapa Pancasila dipilih menjadi ideologi dan dasar negara kita? Ya? Tanggal 28 Mei, ya 29 April 1945 itu BPUPKI dibentuk karena ada janji dari Jepang zaman ketika ulang tahun ketiga Jepang mendarat di Indonesia. Kemudian tanggal 29 dibentuk, diresmikan tanggal 28 Mei, April tadi, diresmikan 28 Mei.
kemudian dilantik 29 Mei mulai sidang sampai 1 Juni. Nah, pada waktu itu tadi sudah saya sampaikan yang pertama bahwa tanggal 29 Mei awal itu ketika menyampaikan pidatonya Pak Ketua BPPKI Pak Rajiman mengatakan kalau kita akan mendirikan sebuah bangunan, maka apa yang harus kita jadikan sebagai dasar, fondasinya apa. Nah, ini sebenarnya dilogikakan dengan membuat bangunan seperti ini. Kalau kita untuk negara tentu saja bukan membuat fondasi di seluruh Indonesia, tetapi fondasinya fondasi sosial. Yang kemudian akhirnya dijawab secara secara filosofis. Maka dasarnya bagi kehidupan masyarakat tentu saja pada pemikiran, bukan pada yang lain. Nah, pemikiran yang seperti apa? Karena Indonesia lahirnya sudah dari dulu, maka Indonesia yang pada waktu itu khususnya para pendiri negaranya sudah punya pegangan masing-masing. Saya hidupnya pakai apa? Oh, saya hidupnya pakai kebersamaan. Saya hidupnya pakai menghargai orang lain, supaya hidupnya saling menghargai yang lain. Saya hidupnya bagaimana? Saya beribadah sesuai dengan keyakinan saya. Saya beribadah, ternyata bangsa Indonesia ini sudah dari dulu meyakini pada Tuhan, ya. Tentu saja sesuai dengan keyakinan masing-masing tadi. Kemudian ternyata kita harus bersatu untuk bisa menjadi negara yang besar, dan itu sudah diawali tanggal 28 Oktober. Kemudian yang seperti itu, kemudian bagaimana kita menghargai satu dengan yang lain? Jangan kita harus musyawarahkan, kata beliau tadi tanggal 1 Juni itu harus dimusyawarahkan. Dan menurut beliau, kata beliau juga, kata Pak Karno, baik dari golongan kebangsaan maupun golongan Islam sepakat untuk membuat satu dasar bersama. Nah, dasar bersama itu apa namanya? Akhirnya disepakati setelah melalui proses. Tanggal 22 Juni disepakati ada pertemuan, kemudian tanggal 18 Agustus disepakati ditetapkan. Yang ditetapkan seperti apa? Yang ditetapkan ternyata isinya negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan dan keadilan sosial. Nah, itu yang kemudian dijadikan. Nah, oleh karena itu, dari dasar seperti ini, kenapa kok kita pilih itu? Karena ini merupakan hasil kesepakatan yang diambil nilai-nilainya dari nilai kita sendiri. Jadi kita tidak ambil, ya, mengambil dari yang lain. Banyak dari negara pada waktu itu lebih mengambil pada yang lain. Ya, yang tanggal 31 Mei tadi sudah sampaikan. Ternyata ada 3 macam, kata Pak Supomo. Yang pertama dasarnya pada ideologi liberalis, individualis, kapitalis, individualis. Itu ternyata banyak yang mengikuti juga. Tetangga kita misalnya Singapura, Malaysia, Filipina itu ngambilnya dari situ. Ya. Kemudian negara-negara Indochina. Indochina itu antara Vietnam, Vietnam Selatan, kemudian ada Laos, ada Kamboja. Ada yang sekarang ini masih dulu terus ya, Myanmar atau dulu Burma ya. Itu lebih mengambil pada yang golongan komunis gitu. Indonesia pakai yang mana? Indonesia ternyata lebih senang menggali kita sendiri. Yang pahamnya seperti apa? Pahamnya adalah integralistik, kemudian digali, dibuat rumusan, jadilah susunan yang kita kenal dengan kita kenal Pancasila, dan itulah yang kemudian dipilih oleh bangsa Indonesia. Walaupun pada waktu itu juga ada yang menginginkan supaya dasarnya Islam. Kenapa? Karena mayoritas Indonesia penduduknya sekitar 87% adalah Islam. Kenapa nggak pakai itu? Nah, ternyata kesepakatannya tadi dari semuanya jangan pakai agama secara formal. Tapi nilai-nilai agama silahkan diambil. Ini yang disampaikan oleh sebelumnya oleh Pak Supomo. Baginda nilai-nilai agama silahkan diangkat, jadikan sebagai aturan negara, tetapi tidak atas nama agama. Nilai-nilai boleh diambil dari semuanya. Silahkan boleh. Sekarang mungkin sudah banyak seperti itu. Ya. Nah, kemudian sekarang misalnya sudah banyak undang-undang yang atas nama itu.
misalnya undang-undang perkawinan itu sebenarnya banyak juga mengambil nilai Islam. Misalnya pernikahan adalah sah apabila dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tapi kalau liberal enggak, nikah pernikahan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang dan orang lain gitu ya. Itu berarti sudah punya seperti itu. Kalau seorang dengan orang lain berarti apa? Maaf, yang ini dengan ini, maaf ibu dengan ini dengan itu seseorang dengan orang. Nah Indonesia boleh, nggak boleh ini. Karena itu harus laki-laki dan perempuan. Itu perintah agama pun menunjukkan supaya seperti itu sesuai dengan agama. Jadi ya. Dan oleh karena itu yang kemudian diambil. Oleh karena itu kenapa kita memilih itu? Karena kita memilih bahwa nilai-nilai yang kita gali adalah nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri, yang hidup sejak sebelum kita merdeka. Jadi begitu. Jadi pertama karena itu nilai-nilai kita sendiri dirumuskan oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga juga merupakan hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Dan sekali lagi pada tanggal 1 Juni Pak Karno juga mengatakan bahwa ini merupakan yang merupakan kesepakatan atau disetujui istilahnya, disetujui oleh umat para tokoh Islam atau orang Islam maupun orang kebangsaan kita harus merumuskan maka kemudian lahir. Ini yang tadi. Itu yang jelas. Baik. Yang ketiga. Oh yang ketiga. Tujuan yang dicapai Pancasila itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah tadi sesuai dengan tujuannya, ya, sebagai dasar negara ini sudah diimplementasikan. Nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai aturan perundang-undangan itu harus disesuaikan. Ya. Karena itu Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Istilahnya menjadi staf fundamental norma paling dasar di negara itu adalah Pancasila. Pancasila itu nilai, karena itu harus diturunkan dari nilai ke dalam norma. Norma itu adalah undang-undang dasar sampai. Nah, kemudian menjadi wealth and sound, ya, wealth and sound. Kemudian yang ketiga adalah menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kalau menurut istilah Pak Menko sekarang ini menjadi mitsaqon perjanjian kesepakatan yang kuat, yang sangat kuat. Karena merupakan hasil kesepakatan seluruhnya, ya, maka itu menjadi perjanjian luhur. Kemudian juga menjadi ideologi. Ideologi itu dari ideos dan logos, ilmu yang membicarakan, mempelajari tentang pemikiran. Nah, Pancasila itu harus pemikiran bangsa Indonesia dan itu kita jadikan sebagai dasar bagi kita. Jadi juga sebagai wealth and sound. Terakhir yang menuju Pancasila juga menjadi tujuan bangsa Indonesia. Kita kaitkan dengan yang lain, misalnya pada alinea yang kedua UUD 45 yang cita-cita bangsa Indonesia itu ada 4. Ada 5: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu juga menjadi dasar. Kemudian kalau secara khusus tujuannya itu ditegaskan pada alinea yang keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi berbicara tentang dua ini bicara tentang negara, karena bangsa dan tanah air wilayahnya adalah unsur utama negara. Jadi ini melindungi segenap bangsa. Pemerintah akan melindungi seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, atau mungkin yang ketiga artinya pendidikan ini yang sedang kita sampaikan, sedang kita termasuk pendidikan di luar misalnya seperti sekarang ini kan termasuk. Ini juga merupakan salah satu tujuan. Jadi Mas Danang ini sedang mendapatkan mencapai tujuan negara. Tujuannya apa? Supaya paham, gitu ya. Memahami apa negara ini kayak apa sih? Ke depan harus seperti apa? Nah, maka Mas Galang ini harus menyiapkan diri. Kenapa? Harus bangkit tadi seperti yang diingatkan. Bangkit untuk apa? Ke depan kita harus menjadi negara yang hebat. Ada satu orang per orang. Ini yang disampaikan tanggal 1 Juli juga oleh Pak Karno, bahwa yang ingin kita tuju bukanlah kekayaan hanya para bangsawan atau orang kaya tok, tapi untuk keseluruhan. Meskipun tentu saja tidak harus sama rasa sama rata, ya. Tapi yang besar silakan, yang datang silakan. Jadi kita semuanya sejahtera.
Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ikut menciptakan ketertiban dunia. Salah satu di antaranya adalah kita tadi berdasarkan aturan-aturan internasional kita berusaha untuk kita mensejahterakan. Dasarnya apa Pancasila? Dan sekarang ini banyak hal yang peran Indonesia sedang disorong. Ke depan bahkan kita diminta juga. Misalnya dalam hal agama. Sekarang ini kan menguatnya atas nama ideologi, atas nama agama itu kan luar biasa. Tetapi kemudian dari sisi yang lain, misalnya dari Islam itu menggunakan yang dikenal dengan Islam moderat. Islam moderat itu kayak apa? Yang tidak apa-apa semuanya dianggap musuh, menghargai orang lain. Seperti dikatakan oleh Pak Karno tadi, Anda beragama apa silahkan kerjakan, saya beragama ini saya kerjakan begini dan seterusnya itu yang antara lain di bawah. Dan sisi yang lain juga ketika kita ingin mencapai ke sana, kita juga sudah tadi membuat mendarmabadikan satu pemikiran tentang hukum laut internasional yang baru tahun 94 tadi. Sebelumnya itu hanya pendapat-pendapat saja, pendapat para ahli. Dulu ada dua, pendapat Belanda dan pendapat Inggris. Inggris mengatakan laut boleh dimiliki, Belanda laut tak boleh dimiliki. Lah kita ruginya apa? Kita bekas dijajah Belanda. Sementara Belanda nggak mau mengakui laut. Sampai kita merdeka itu antara laut dengan darat masih dipisahkan oleh laut. Nah ketika kita merdeka baru perjuangan sampai 34 tahun, baru tahun 94 kita. Dan setelah itu kemudian kita hitung lagi tahun 95. Tadinya 13.000 ya Bu, dulu kalau nggak salah untuk untuk lautan pulau-pulau kita. Geografi saya dulu dikatakan masih 13.000 sekian. Tapi setelah tahun 95 dihitung oleh Angkatan Laut itu menjadi 17.508. Tahun 2002 kita kehilangan 2, Sipadan dan Ibukan. Kemudian sekarang ini yang mungkin sekitar perhitung-hitungannya tinggal sekitar 17.500 utama. Tapi semuanya harus dicatatkan di PBB. Nah kalau yang dulu itu ketika dihitung tahun 95 itu baru sekitar sepertiga yang punya nama yang besar-besar. Sekarang dengan menghadirkan, kita mempraktekkan bagaimana kita praktek nyata untuk beginilah kehidupan berpancasila. Dengan momentum hari lahir Pancasila 1 Juni, kita memperingati tahun 2022 ini dengan tema Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Rupanya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber hebat ini adalah matching, nyambung. Tadi paparan-paparannya, kita sekarang menghadapi abad 21 yang tantangannya itu luar biasa. Maka kita harus memiliki 4C namanya, 4 kompetensi yang harus dimiliki di tengah-tengah pergaulan dunia yang semakin bersaing global ini. Bagaimana Pancasila tetap eksis, tetapi bagaimana kita pemuda yang diharapkan nanti pada ulang tahun emas kita adalah menjadi pemain utama, karena kalian semuanya adalah pada puncak usia keemasan, yaitu usia produktif, untuk bagaimana menghadapi abad 21 ini dengan critical thinking, berpikir kritis, komunikatif, kemudian mengedepankan kolaboratif. Kita membangun kolaboratif, kerjasama, dan juga kreatif. Dan hubungannya dengan profil pelajar Pancasila yang sudah diuraikan hebat oleh narasumber, kita simpulkan bahwa itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita, menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, juga berkebinekaan global. Ini menjadi salah satu dimensi profil pelajar Pancasila: bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Ini sejalan dengan tuntutan abad ini rupanya, dan Pancasila tetap relevan pada kondisi sekarang. Itulah kenapa pemerintah akan mencanangkan kalian semuanya, terutama adik-adik kelas nanti, di tahun pelajaran baru akan disajikan dengan profil pelajar Pancasila. Sampailah pada satu kesimpulan bahwa di dalam memperingati dengan tema yang tadi kami sampaikan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Narasumber kita yang hebat-hebat, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah.
dukanya, dan juga tepuk tangan buat anak-anak yang hebat, buat cucu-cucu dan putra-putri yang hebat. Terima kasih pada Bapak Ibu yang mendampingi putra-putri kita, menuntun, membimbingnya untuk mencapai harapan bangsa ini.